Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Catur King. Berikut ini saya akan menunjukkan kunci jawaban daripada problem catur yang pernah saya posting di video sebelumnya. Nah, ini adalah problem caturnya ya. Di sini saya akan menyebutkan notasi angkanya supaya yang tunanetra bisa dapat mengikuti permainan problem catur ini. Nah, untuk buah hitam ya, itu ada posisi kuda di A5, ada pion di C5, ada benteng di C6, ada pion di C7, ada pion juga di D5, ada raja hitam di E6, ada gajah di E8, ada pion di F7, dan ada kuda hitam di H2. Sementara untuk buah putih itu ada pion di A6, ada menteri di A8, ada gajah di D1, ada pion di D4, ada kuda di C8, ada pion di E7, ada pion di F6, ada raja di F4, dan ada kuda di G3. Nah, perhatikan baik-baik ya sahabat YouTube. Saya akan memberitahu kunci jawabannya. Dan sebelum saya beritahu kunci jawaban, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat YouTube tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Baik, sahabat YouTube, langkah kunci daripada problem ini adalah buah putih ya melangkah gajah. Jadi ini problem 3 langkah mati, di mana buah putih melangkah 3 kali, maka raja hitam harus mati dan arah pion putih ke atas. Nah, kuncinya adalah buah putih melangkahkan gajah. Gajah dilangkahkan ke petak berapa? Nah, ini kunci jawabannya. Jadi gajah di petak D1 melangkah ke C2. Seperti itu ya. Kita akan coba permainan daripada buah hitam. Semua alternatif pembelaan langkah dari buah hitam. Apakah langkah kunci ini bisa mengakibatkan raja hitam mati ataukah tidak? Nah, contoh alternatif langkah pertama. Apabila gajah putih sudah melangkah ke C2, maka misalkan raja hitam kali pion. Seperti itu ya sahabat itu. Nah, langkah kedua putih adalah skak dengan kuda di H5. Nah, raja tidak bisa kemana-mana kecuali kembali ke situ ya, seperti itu ya. Nah, langkah ketiga putih adalah skak dengan gajah di F5. Ini skak mati ya, raja tidak bisa kemana-mana ya, tidak bisa makan pion, lari kemanapun tetap mati. Oke, sekarang kita kembalikan kepada posisi semula. Kita coba pembelaan raja. Kita coba pembelaan raja ke arah yang lainnya, larinya raja ya. Kita mulai lagi langkah pertama, gajah ke C2. Misalnya kalau tadi raja hitam makan pion, maka raja hitam kali ini dia tidak makan pion, dia naik ke petak 7. Maka langkah kedua putih adalah jangan skak dengan gajah, tetapi langkah kedua putih adalah menteri kali benteng ya, dan skak. Nah, apabila raja makan menteri seperti itu, maka langkah ketiga putih adalah skak dengan gajah di petak A4.
dan skakmat ya sahabat YouTube. Jadi raja tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa ditutup dengan buah hitam lainnya. Nah, kita misalkan ya saat menteri makan benteng ya di petak C6 ya, kita misalkan, tapi raja tidak makan menteri ya, pembelaan raja makan kuda, raja makan kuda putih ya, seperti itu. Maka langkah ketiga putih adalah menteri makan gajah di E8 dan skak, dan raja tidak bisa kemana-mana, seperti itu ya. Nah, kita coba lagi, misalnya pembelaan raja tidak makan kuda ya, kita kembalikan seperti ini. Jadi ketika menteri makan benteng di petak C6, tetapi kalau tadi raja makan menteri dan raja makan kuda, tapi kali ini misalnya pembelaan buah hitam adalah kuda kali menteri ya, kuda kali menteri di C6. Nah, seperti itu ya sahabat YouTube. Maka langkah ketiga putih adalah skak dengan gajah di petak F5, dan ini skak mat, tidak bisa ditutup dan raja juga tidak bisa lari kemana-mana, makan kuda pun mati. Nah, sekarang kita kembalikan ke posisi awal ya, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, kita lihat alternatif jalan lain dari buah hitam ketika putih melangkahkan gajah. Nah, kita kembali, misalnya langkah pertama putih gajah ke C2 ya, ini karena persiapan skak ya. Jadi misalnya putih main buah lain, hitam main buah lain, tidak akan berpengaruh karena putih persiapan langkah kedua skak di petak F5 di situ. Nah, misalnya hitam makan pion ya, pion kali pion ya, misalnya langkah kedua putih adalah skak dengan gajah di petak F5. Nah, ini raja tidak bisa kemana-mana kecuali makan pion. Nah, kalau sudah makan pion berarti skak dengan kuda dan mati. Nah, jadi ini kunci jawabannya sahabat YouTube. Jadi ketika langkah pertama gajah itu melangkah ke C2, buah hitam apabila main lain selain raja, maka langkah ke berikut adalah skak di F5, karena di posisi itu kalau buah hitam main lain tidak ada tempat untuk bisa menutup skaknya gajah di petak F5. Maka langkah terakhir dari hitam adalah melangkahkan raja gitu, seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, jadi ini kunci jawaban ya sahabat YouTube dari problem yang saya posting di video sebelumnya. Semoga channel ini dapat menghibur kita semua ya sahabat YouTube, dan saya akan menunjukkan lagi kunci jawaban dari salah satu problem satu yang pernah saya posting di video sebelumnya. Oke sahabat YouTube. Baik sahabat YouTube, ini adalah problem kedua yang pernah saya posting di video sebelumnya. Saya juga akan menunjukkan kunci jawaban dari problem ini, dan problem ini tidak terlalu sulit karena buah caturnya itu kan cuman sedikit, tidak banyak. Nah, ini aturannya masih sama, dimana putih melangkah 3 kali maka raja hitam harus mati dan arah pion putih ke atas ya, jadi giliran putih yang melangkah lebih dulu.
Nah, di sini seperti biasa saya akan menyebutkan notasi angkanya agar yang tunanetra juga bisa mengikuti video ini. Jadi untuk buah hitam itu ada raja di H8, ada pion di H7, ada pion di G7, dan ada gajah di C4. Sementara untuk buah putih ada gajah di B1, ada benteng di B2, ada raja di F8, dan ada pion di G6. Nah, sebelum saya menunjukkan kunci jawaban, seperti biasa sahabat YouTube, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Baik sahabat YouTube, perhatikan kunci jawaban daripada video ini atau problem ini ya. Jadi kunci jawaban dari problem ini adalah putih melangkahkan benteng. Kemana arah benteng? Nah, benteng yang ada di petak B2 itu harus melangkah ke H2. Seperti itu ya sahabat itu. Persiapan untuk makan pion hitam di H7. Untuk buah hitam ada dua alternatif. Jalan melangkahkan pion hitam atau mainkan gajah. Nah, kita akan coba ya dua kemungkinan itu. Misalnya gajah langkah ke G8 untuk jaga pion di petak H7. Nah, seperti itu ya sahabat itu. Maka langkah kedua putih adalah benteng ke H6. Seperti itu ya. Nah, ini memaksakan buah hitam juga. Jadi apabila hitam mainkan gajah ya, terserah mau mainnya kemana ya, misalnya ke situ, maka langkah ketiga skak mati dengan makan pion. Nah, tetapi kalau hitam tidak mainkan gajah ya, tetapi makan benteng dengan pion, nah maka langkah ketiga putih adalah pion maju satu langkah di petak G7 dan skak mat. Seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, jadi itu adalah kunci jawabannya ya sahabat YouTube. Kunci jawaban daripada problem ini. Seperti itu. Nah, kalau memang sahabat YouTube, saya ulangi ya. Jadi langkah pertama benteng H2 ya, gajah hitam ke G8. Langkah kedua benteng ke H6 ya. Kalau dimakan dengan pion, langkah ketiga maju pion putih dan skak mat. Nah, kalau main gajah, kita main gajah, maka langkah ketiga putih adalah benteng kali pion dan skak mat. Jadi ini adalah kunci jawabannya ya sahabat YouTube. Nah, apabila sahabat YouTube punya kunci jawaban lain, tolong di share di kolom komentar di bawah video ini ya sahabat YouTube. Semoga channel ini bermanfaat dan menghibur kita semua. Dan seperti biasa di akhir video saya akan memberikan beberapa problem catur 3 langkah mati. Silakan sahabat YouTube mencoba untuk menemukan kunci jawabannya di rumah, dan apabila sudah menemukan kunci jawabannya boleh di share di kolom komentar video ini. Oke sahabat YouTube, demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.